Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siska Yulia Devitri, SE MSI. Kami akan menampilkan presentasi dengan materi yang berjudul Penentuan Harga Pelayanan Publik. Saya sebagai moderator dari kelompok 6 akan menuntun jalannya presentasi dari awal hingga akhir. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, pada presentasi kali ini kita akan membahas 10 poin pembahasan utama. Yang pertama, pelayanan publik yang dapat dijual. Yang kedua, argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, prinsip dan praktik pembebanan. Yang keempat, kegunaan pembebanan dalam praktik. Yang kelima, cara penetapan harga pelayanan. Yang keenam, kompleksitas strategi harga. Yang ketujuh, cara pengukuran kinerja sektor publik. 8. Permasalahan marginal cost pricing. 9. Taksiran biaya. Dan yang terakhir, ikhtisar. Kita bahas pada materi bagian pertama, yaitu pelayanan publik yang dapat dijual. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan, misalnya penyediaan air bersih, jasa pos dan telekomunikasi, perumahan rakyat, pendidikan, irigasi, pelayanan kesehatan, transportasi publik, energi listrik, fasilitas rekreasi atau pariwisata, jalan tol, jasa pemadam kebakaran, dan pengolahan sampah atau limbah. Alasan pembebanan tarif pelayanan publik terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya barang privat dan barang publik. Kedua, efisiensi ekonomi. Dan yang ketiga, prinsip keuntungan. Kita bahas pada bagian yang pertama, yaitu adanya barang privat dan barang publik. Barang privat adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya. Sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contoh barang privat adalah makanan, listrik, telepon, dan sebagainya. Barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang dan jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contoh barang publik adalah pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa polisi, dan sebagainya. Nah, beberapa sebab sulitnya membedakan barang publik dengan barang privat antara lain. Yang pertama, batasan antara barang publik dengan barang privat sulit untuk ditentukan. Yang kedua, terdapat barang dan jasa yang merupakan barang atau jasa publik, tapi dalam penggunaan atau konsumsinya tidak dapat dihindari keterlibatan beberapa elemen pembebanan langsung. Yang ketiga, terdapat kecenderungan untuk membebankan tarif pelayanan daripada membebankan pajak, karena pembebanan tarif lebih mudah pengumpulannya. Kita masuk kepada bagian yang kedua, efisiensi ekonomi. Ketika setiap individu bebas menentukan banyaknya barang atau jasa yang mereka ingin konsumsi, mekanisme harga memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya melalui yang pertama, pendistribusian permintaan, yang kedua, pemberian insentif untuk menghindari pemborosan, yang ketiga, pemberian insentif pada supplier berkaitan dengan skala produksi, yang keempat, penyediaan sumber daya pada supplier untuk mempertahankan dan meningkatkan persediaan jasa atau supply of service. Untuk public goods, pemerintah lebih baik menetapkan harga di bawah harga normalnya atau full price, atau bahkan tanpa dipungut biaya. Mekanisme pembebanan tarif pelayanan merupakan satu cara menciptakan keadilan dalam distribusi pelayanan publik. Dan bagian yang ketiga, prinsip keuntungan. Ketika pelayanan tidak dinikmati oleh semua orang, pembebanan langsung kepada masyarakat yang menerima jasa tersebut dianggap wajar, bila didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat tidak perlu membayar. Jadi, pembebanan hanya dikenakan kepada masyarakat atau mereka yang diuntungkan kepada pelayanan tersebut. Pemerintah tidak boleh melakukan maksimalisasi keuntungan, bahkan lebih baik menetapkan harga di bawah full price, subsidi, bahkan tanpa dipungut biaya. Biaya perizinan atau lisensi relatif kecil, umumnya berupa biaya administrasi dan pengawasan yang didasarkan pada kategori perizinan yang dilakukan dan ada tidaknya keuntungan yang diperoleh pemegang izin atau lisensi yang dimiliki.
Materi yang kedua yaitu argumen terhadap pembebanan tarif pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayanan dalam praktik, pembebanan langsung atau direct charging biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang privat mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka, sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan. Yang keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial. Terlepas dari kasus yang merupakan barang publik murni, terdapat argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu yang pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan. Penetapan tarif pelayanan mensyaratkan adanya sistem pencatatan dan pengukuran yang handal, seperti tarif jalan tol, meteran untuk air. Yang kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Kesenjangan ekonomi dan pendapatan yang lebar menyebabkan orang miskin tidak mampu membayar pelayanan dasar yang mestinya mereka dapatkan, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, transportasi umum, dan bahkan makanan sehat. Yang ketiga, adanya eksternalisasi merit good dan persyaratan legal. Eksternalisasi positif atau spillover effects, misalnya, tarif pelayanan yang terlalu tinggi membuat masyarakat tidak terdorong untuk menggunakannya, seperti imunisasi. Demikian juga barang yang dianggap sebagai merit good mungkin lebih baik diberikan secara gratis atau tanpa beban biaya, seperti pendidikan. Dan juga terdapat peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan pemerintah untuk menyediakan pelayanan tertentu. Kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu prinsip dan praktik pembebanan. Sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun, batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar pelayanan. Kegagalan dalam menetapkan biaya pada situasi tertentu menyebabkan distorsi harga dan alokasi sumber daya yang keliru, sehingga mengurangi pilihan bagi konsumen. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pemasalahan administrasi dan pertimbangan sosial dan politik memiliki prioritas yang lebih besar dibandingkan pertimbangan efisiensi ekonomi. Namun perlu diwaspadai bahwa kesalahan dalam menetapkan tarif pelayanan publik merupakan penyebab utama defisit anggaran di banyak negara berkembang. Selanjutnya, kegunaan pembebanan dalam praktik. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda untuk setiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber, antara lain, yang pertama pajak, yang kedua, pembebanan langsung kepada masyarakat, yang ketiga, laba BUMN atau BUMD, yang keempat, penjualan aset milik pemerintah, yang kelima, utang, dan yang keenam, pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. Sementara itu, penyediaan barang privat, yaitu jasa untuk kepentingan individu seperti listrik, telepon, transportasi umum, ditarik tarif sebesar harga pemulihan biaya totalnya. Untuk barang campuran seperti pendidikan menengah, penyembuhan kesehatan, sanitasi, disediakan sebagian melalui pajak dan sebagian lagi dari tarif. Selanjutnya, penetapan harga pelayanan. Penetapan harga pelayanan adalah berapa harga yang harus dibebankan untuk pembebanan harga pelayanan tersebut dengan cara menghitung total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut.
Yang pertama, kesulitan untuk tahu secara tepat berapa biaya total untuk menyediakan pelayanan tersebut. Yang kedua, sulit untuk mengukur jumlah yang dikonsumsi karena jumlah biaya untuk melayani satu orang dengan orang lain berbeda-beda. Maka, diperlukan perbedaan pembebanan tarif pelayanan. Yang ketiga, pembebanan tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk membayar. Dan yang keempat, biaya apa saja yang harus diperhitungkan untuk memperhitungkan biaya apa saja yang harus diperhitungkan. Biasanya dipakai konsep atau prinsip marginal cost. Pricing marginal cost artinya tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahan. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan yang pertama, biaya operasi variabel. Yang kedua, biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Dan yang ketiga, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Selanjutnya, kompleksitas strategi harga. Ada beberapa metode strategi harga yang dapat diterapkan untuk harga pelayanan. Antara lain yang pertama, two-part tariff adalah banyak kepentingan publik seperti listrik. Yang kedua, peak load tariff adalah pelayanan publik dipungut berdasarkan tarif tertinggi seperti telepon dan transportasi umum. Dan yang ketiga, diskriminasi harga. Hal ini adalah salah satu cara untuk mengakomodasikan pertimbangan keadilan atau equity melalui kebijakan penetapan harga. Yang keempat, full cost recovery. Harga pelayanan didasarkan pada biaya penuh atau total untuk menghasilkan pelayanan. Dan yang kelima, harga di atas marginal cost. Beberapa kasus sengaja ditetapkan harga di atas marginal cost seperti tarif parkir mobil, adanya beberapa biaya perizinan atau lisensi fee. Selanjutnya, pengukuran kinerja sektor publik. Kinerja digunakan untuk menentukan kelayakan biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan publik. Tujuan sistem pengukuran kinerja yang pertama, untuk mengkomunikasi strategi secara lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi penulisan kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai good congruence. Yang keempat, sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individu dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajer. Selanjutnya itu permasalahan marginal cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan antara lain. 1. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya margin jangka pendek atau biaya marginal jangka panjang? Yang ketiga, marginal cost pricing bukan berarti full cost recovery. Yang keempat, efisiensi yang dikorbankan atau efisiensi loss yang berasal dari penaikan harga di atas marginal cost. Yang kelima, konsep kewajaran digunakan untuk menunjukkan hanya mereka yang menerima manfaat yang membayar. Selanjutnya yang keenam yaitu eksternalitas konsumsi seperti memanfaatkan kesehatan umum dari air bersih untuk minum dan mandi dapat secara signifikan merubah efisiensi harga yang ditentukan oleh marginal cost. Selanjutnya yang terakhir itu mempertimbangkan ekuitas mensyaratkan yang kaya lebih membayar. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhatikan yang pertama, biaya operasi variabel atau variable operating cost. Yang kedua yaitu semi-variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Selanjutnya yang ketiga yaitu biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Dan yang terakhir yaitu biaya penanaman aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Akan tetapi, marginal cost pricing tidak memperhitungkan pure historic capital cost atau pure overhead cost yang tidak terkait sama sekali dengan penggunaan jasa. Contohnya, kasus klasik dari historical cost adalah seperti jembatan penyeberangan. Marginal cost pricing menganjurkan tidak ada biaya yang ditarik atas jasa penyeberangan karena marginal cost yang ada nol. Selanjutnya yaitu taksiran biaya.
Untuk menentukan harga pelayanan publik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu perlengkapan, modal, pasar, inflasi, dan individu. Penentuan harga dengan teknik adapun yang digunakan adalah mendasarkan pada usaha penaksiran biaya yang secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. 1. Opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, opportunity cost of capital. Yang ketiga itu accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to SAT atau opportunity cost. Selanjutnya yang keempat yaitu polling, ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. Yang kelima yaitu cadangan inflasi. Prinsip biaya memberikan dasar yang bermanfaat untuk penentuan harga di sektor publik. Marginal cost pricing bukan merupakan satu-satunya dasar untuk penetapan harga di sektor publik. Selanjutnya yang terakhir yaitu ikhtisar. Penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Pembebanan tarif dapat dilakukan karena alasan efisiensi ekonomi untuk memenuhi keuntungan dan karena adanya barang privat dan barang publik yang perlu diatur penggunaannya secara profesional dan atas dasar keadilan. Dalam menentukan harga pelayanan publik, dianut konsep different cost for different purpose, yaitu membedakan kas untuk pelayanan yang berbeda. Masalah lain adalah adanya hidden cost yang menyulitkan dalam mengetahui total cost. Margin cost pricing menganut prinsip bahwa tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani tambahan konsumen. Marginal cost pricing mengacu pada harga pasar yang efisien. Marginal cost pricing memperhatikan biaya operasi variabel, semi-variable overhead cost, biaya penggantian atas aset modal, dan biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan.